Hai semuanya, hari ini kita mau membahas soal SAT Matematika. Jadi dari standar yang diberikan dibutuhkan 95 detik untuk menyelesaikan satu pertanyaan. Tetapi karena 95 detik sepertinya akan terlalu lama, kan saya beri 10 detik untuk menjawab satu pertanyaan. Kalau nanti teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, bisa di-pause aja ya videonya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 1 ini 10% dari 470 itu berapa sih? Jadi sisa dikali yang 470 dikali 10%, yaitu 10 per 100. Kita coret nolnya, coret lagi nolnya dengan 470, hasilnya 47. Jadi jawabannya yang B. Oke, kalau nomor 2 ini 4x tambah 6 sama dengan 18, jadi ada satu persamaan. Kemudian ditanya yang dimana option di bawah ini yang has the same solution, yang dimana yang sama dengan di atas persamaannya. Kita lihat dari option A, B, C, D, semuanya masih memiliki 4x ya di sebelah kiri. Nah, kalau gitu kita sisa replace 6-nya menjadi ke sebelah kanan dari tanda sama dengan. Jadi 4x sama dengan 18 dikurang 6, 4x sama dengan 12. Jadi yang memenuhi jawabannya yang C, 4x sama dengan 12. Oke, yang 3 ini soal cerita ya. Jadi di soal cerita itu biasa kita harus tahu gimana sih caranya bikin ke sebuah persamaan. Nah, kalau kita baca dari atas, the total cost in dollars to rent a surfboard consists of a $25 service fee and $10 per hour rental fee. Jadi ada total cost, kita tulis total cost, itu terdiri dari dua hal, yaitu service fee, yaitu harganya $25. Jadi service fee ditambah ada rental fee gitu, rental fee. Nah, yang service fee kita udah tahu itu satu angka konstan 25, sedangkan yang rental fee itu $10 per hour setiap jamnya. Jadi misalnya dia rentalnya 2 jam, dikasih rental fee-nya $20, itu casnya. Nah, dilanjutkan, a person rents a surfboard for 3 hours and intends to spend a maximum of $75 to rent the surfboard. Jadi ada seseorang yang rental surfboardnya sebanyak T hours. Jadi kita nggak tahu berapa jam tapi dinyatakan dengan T. Kemudian dia mau spend a maximum of $75. Jadi dia punya duit $75 aja, dan itu nggak bisa melebihi dari $75 gitu kan. Nah, karena di sini ada dibilang maximum $75, jadi total cost-nya kan harus lebih kecil dari 75 gitu ya, karena kalau lebih dari itu kita nggak ada duitnya, kita nggak ada budgetnya. Nah, total cost itu datangnya dari mana tadi? Datangnya kan dari yang persamaan ini ya. Nah, persamaan ini bisa kita tulis lagi sebagai 25 ditambah 10 T, karena kita nggak tahu berapa jamnya. Nah, kita langsung masukin ke persamaan di bawah, 25 ditambah 10 T lebih kecil sama dengan 75. Nah, dari sini yang paling memenuhi adalah yang D, 25 tambah 10T lebih kecil dari 75. Oke, yang nomor 4 ini kan diketahui satu fungsi G, yaitu X kuadrat ditambah 9. Dan ditanya X itu berapa kalau GX-nya itu 25. Jadi kita sisa replace, sisa masukin GX-nya itu 25 sama dengan X kuadrat tambah 9. Nanti kita bisa dapat X-nya. Jadi ini kan X kuadrat, 9-nya kita pindahin, 25 kurang X gitu ya. 25 kurang X itu 16 sama dengan X kuadrat. Jadi X adalah akar dari 16, yaitu 4. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 5 ini soal peluang ya, karena ada ditanya what is the probability. Jadi ya berapa sih peluangnya?
Nah, kita lihat dari soal awalnya, each face of a fair 14-sided die. Jadi die itu artinya dice, nama lainnya ya. Jadi ada sebuah dadu. Face itu adalah permukaannya. Jadi permukaan dari sebuah dadu itu dia memiliki 14 sisi gitu, 14 permukaan. Biasanya kalau dadu itu ada 6 permukaan ya. Dari angka 1 sampai 6 gitu ya. Tapi yang ini tuh lumayan spesial. Dadunya itu memiliki 14 sisi. Nah, dibilang kalau dia itu dilabel dengan nomor dari 1 hingga 14. Jadi mirip dadu biasa yang dilabel 1 sampai 6, biasanya kan begitu ya. Tapi ini tuh ada 14 sisi dan semuanya dilabel 1 sampai 14. Nah, with a different number appearing on each face. Jadi setiap sisinya itu pasti beda angka-angkanya. 1, 2, 3, 4, semuanya muncul cuman sekali. Nah, dibilang if the die is rolled one time, what is the probability of rolling a 2? Jadi kalau misalnya dadunya itu dikocok sekali, kemudian berapa sih peluangnya didapatkan angka 2? Yang muncul itu adalah angka 2. Nah, kita tahu kalau misalnya peluang, probability, itu kan rumusnya adalah peluang munculnya angka 2, karena yang kita mau itu di sini angka 2 ya, dibanding peluang dari banyaknya data yang muncul. Data ini peristiwa ya, banyak peristiwa yang mungkin muncul, bisa jadi muncul gitu. Nah, peluang munculnya 2 dari 14 sisi itu cuma ada 1 ya, karena kan tadi nggak ada angka yang double, jadi cuma ada 1. Dan banyaknya data yang mungkin muncul itu adalah 14, karena bisa jadi dia muncul angka 5, bisa jadi dia muncul angka 10, bisa jadi dia muncul angka 14. Nah, jadi masing-masing punya satu peristiwa yang mungkin terjadi, jadi totalnya ada 14. Jadi terakhirnya peluang muncul angka 2 dari 14 sisi dadu itu 1/14, yaitu A. Oke, di soal nomor 6 ini adalah soal cerita yang melibatkan konversi. Jadi diketahui a printer produces posters at a constant rate of 42 posters per minute. Jadi ada sebuah printer yang mencetak poster sebanyak 42 poster setiap menitnya gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan 42 poster di dalam 1 menit. Nah, ditanya poster ini bisa menghasilkan at what rate in posters per hour does the printer produce the poster. Jadi kalau tadi itu 42 poster per menit, nah kali ini berapa poster di dalam 1 jam gitu ya. Kan kita tahu 42 poster per menit. Nah, kalau di dalam 1 jam berapa dong? Jadi 42 kita kaliin dengan 60 gitu. 42 kali 60 nanti hasilnya 2520. Jadi dia akan menghasilkan 2520 posters per hour. Jadi nanti saat menjawab soal SAT tulis 2520 begitu. Oke, nomor 7 ini fungsi f. The function f is defined by the equation. Jadi ada satu persamaan yaitu ini. Kemudian what is the value of fx kalau x-nya 4. Nah, ini sisa dimasukin x-nya ke dalam x yang di persamaan ya. Jadi x-nya 4, 7 dikali 4 ditambah 2 yaitu 28 ditambah 2 menjadi 30 begitu. Jadi jawabannya adalah 30. Oke, nomor 8 itu soal cerita yang harus kita bikin ke persamaan, begitu ya. Jadi, a teacher is creating an assignment worth 70 points. Jadi ada sebuah tugas yang total nilainya itu 70 points gitu ya. Jadi ini adalah total points. Dibilang kalau assignment ini, tugas ini will consist of questions worth 1 point and questions worth 3 points. Jadi ada beberapa banyak pertanyaan di dalamnya. Ada pertanyaan yang dapat 1 poin kalau betul, dan ada pertanyaan yang dapat 3 poin kalau betul. Jadi ada dibagi 2 ya, 1 point and 3 points.
Nah, which equation represents this situation where x represent the number of x of 1 point questions? Jadi x itu adalah 1 point question dan y represents the number of 3 point questions. Jadi y itu adalah 3 point question. Nah, kita kan tahu kalau misalnya total poinnya itu 70 ya tadi. Jadi total poinnya itu consist of, terdiri dari apa? Terdiri dari number of 1 point question. Jadi banyaknya pertanyaan yang bernilai 1 poin dikali 1 poin. Kalau dia betul gitu kan, dikali 1 poin. Misalnya ada 30 pertanyaan totalnya. Kemudian 20-nya itu 1 point question, 10-nya adalah 3 point question. Nah, kalau gitu berapa banyak number of 1 point question tadi 20 dikali 1 poin. Dan ditambah number of 3 point question. Jadi pertanyaan yang berbobot nilainya 3 poin dikali 3 poin itu sendiri, dikali 3 poin. Nanti kalau dijumlahkan dapat total poinnya gitu ya. Nah, di sini kalau begitu total poin tadi kan 70. Total poin itu 70 sama dengan number of 1 point question. Number of 1 point question tadi kan dinyatakan dengan nilai x ya. Nih, x represents the number of 1 point question. Jadi x dikali 1 poin ditambah y dikali 3 gitu. Jadi ini x aja ditambah 3y sama dengan 70. Nah, dari ini semua yang paling memenuhi cuman yang D, x tambah 3y adalah 70. Oke, selanjutnya adalah nomor 9. Right triangles LMN and PQR are similar. Nah, right triangles itu adalah segitiga apa sih? Segitiga siku-siku, yaitu yang 90 derajat ya. Satu sisinya ada yang memiliki 90 derajat. Nah, jadi ada diketahui dua segitiga ya, yaitu LMN dan PQR. Dibilang mereka tuh similar, yaitu sebangun. Jadi kalau sebangun artinya derajat mereka itu sama. Jadi misalnya di sini adalah 90. Nah, di sini misalnya x, ini juga akan menjadi x derajatnya. Jadi cuman dikecilin atau dibesarin. Cuman sudut-sudutnya mereka akan sama. Ya, itu adalah ciri-ciri segitiga sebangun. Nah, dibilang kalau L and M correspondent to P and Q. Correspondent itu adalah sesuai. Jadi dibilang kalau panjangnya L, misalnya kita bikin LMN ya di sini. Oke, misalnya di sini LMN dan di sini adalah PQR. L dan M correspondent dengan P dan Q. Jadi kan mereka memang di satu bangun yang sama ya, satu derajat yang sama gitu. Nah, angle M has a measure of 53 degrees. Jadi angle M ini diketahui 53 derajat. What is the measure of angle Q? Nah, angle Q ini yang kita mau cari. Karena kita tahu dua-duanya sebangun, artinya mereka dikecilin dan dibesarin aja. Jadi sudut Q sama dengan sudut M dong, yaitu 53. So, jawabannya yang B. Oke, yang nomor 10 ini ada dua persamaan ya. Persamaan 1, Y sama dengan minus 3X. Persamaan 2 itu 4X ditambah Y adalah 15. Nah, the solution to the given system of equations is X, Y. Jadi hasilnya adalah X dan Y. Berapa sih value-nya X itu? Nah, kita tahu kalau misalnya persamaan 1, Y sama dengan minus 3X gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung substitusi ke persamaan kedua. Substitusi ke persamaan kedua. Nah, 4X ditambah Y sama dengan 15 adalah persamaan kedua. Y-nya kita ganti menjadi min 3X kurang 15. Jadi 4X kurang 3X adalah X. X itu adalah 15. Jadi jawabannya yang C.
Oke, nomor 11 ini adalah scatter plot ya. Jadi data yang lumayan random, bercecar, tapi mereka itu memiliki sebuah kesamaan. Jadi ini bisa dilihat kalau misalnya trennya itu menurun. Jadi dari kiri ke kanan itu dia akan menurun titik-titiknya. Nah, which of the following equations is the most appropriate linear model for the data shown? Nah, kalau untuk garis linear itu rumusnya Y sama dengan MX ditambah C gitu. M adalah gradiennya dan C adalah konstantanya. Nah, M itu gradien. Gradien itu apa sih? Gradien itu adalah kemiringan. Jadi bisa jadi misalnya di sini dia naik ke atas atau dia turun ke bawah. Nah, apa sih yang mempengaruhi dia naik atau turun? Kalau misalnya M-nya, kalau naik itu yang pertama ini naik ya. Kenapa naik? Karena dia dari kiri ke kanan, dia itu naik. Kalau naik itu kan sesuatu yang bagus ya. Misalnya duit kita naik. Nah, jadi M-nya itu positif. Sedangkan yang turun ini, yang kedua, itu melambangkan M-nya negatif. Jadi kalau turun itu ingat aja sesuatu yang kurang bagus. Misalnya duit kita berkurang, turun, jadi M-nya itu negatif. Nah, dilihat dari scatter plot ini langsung ya. Kalau misalnya dia itu menurun ya. Nah, kalau menurun M-nya negatif. Kalau di sini gradiennya negatif, kita lihat pilihan A, B, C, D. Ini M-nya yang negatif itu yang mana? Antara A dan B gitu ya. C dan D itu M-nya positif. Jadi bukan C dan D jawabannya. Jadi kita udah eliminasi 2, sisa A dan B. Jadi ini 50-50 gitu ya. Nah, yang membedakan A dan B itu apa sih? A itu konstantanya negatif, sedangkan yang B di sini konstantanya itu positif, begitu ya. Nah, konstanta si C ini didapatkan saat X-nya 0. X-nya 0. Nah, misalnya kita masukin Y sama dengan MX tambah C. Kalau X-nya 0 di sini, Y sama dengan C, begitu ya. Jadi, C ini didapatkan saat X-nya 0. Dan nilainya adalah Y sendiri. Kita lihat di grafik saat X-nya 0. Saat X-nya 0 ya di sini. Kurang lebih di sini ya. Nah, Y-nya itu akan sekitar di sini. Gitu. Ini tuh sekitar berapa? 10. Dan ini tuh pasti plus ya. Dia nggak mungkin negatif. Jadi kita pilih yang plus, yaitu jawabannya yang B. Jadi bukan yang A. Kenapa? Karena di sini kelihatan kalau X-nya 0, Y-nya adalah positif di atas 10. Jadi ini jawabannya yang B. Oke, nomor 12 ini kelihatannya susah, kelihatannya mengintimidasi ya, karena ada satu grafik yang naik turun tuh. Nah, ini adalah grafik dari fungsi kubik, jadi pangkat 3. Kalau misalnya linear yang cuman ada X dan Y, pangkat 1, itu bakal begini ya. Kalau misalnya dia parabola, dia akan seperti bumerang, itu adalah X pangkat 2. Nah, kalau X pangkat 3 dia akan seperti ini. Dia akan naik, kemudian dia akan turun lagi gitu. Nah, ini adalah X pangkat 3. Nah, kita lihat langsung pertanyaannya. The graph of Y, yaitu fx, is shown where the function f is defined by fx ini. Nah, ABC itu adalah constant. For how many values of x does fx equals to 0? Jadi berapa banyak x yang memungkinkan sehingga fx ini adalah 0. Nah, kita tahu fx itu adalah y ya. Jadi kita mau y-nya itu 0. Nah, kalau dari grafiknya, dari yang di atas ini graf, kita bisa lihat langsung saat x-nya 0, dia akan menyentuh x gitu kan. X-nya yang bisa kita ubah. Saat y-nya 0, dia menyentuh x di beberapa titik, yaitu di 1 titik, di 2 titik sini, dan di titik ketiga. Jadi di sini artinya ada 3 value untuk x-nya. Nah, jadi yang ini 1, 2, 3, 4, yang C, 3. Karena kita bisa lihat kalau kita mau y-nya 0, x-nya solusinya ada 3. Jadi dia akan menyentuh sumbu x di 3 poin gitu. Oke, nomor 13 ini lagi-lagi soal cerita linear.
Jadi Vivian bought party hats and cupcakes for $71. Jadi Vivian membeli topi dan juga cupcake seharga $71 untuk totalnya. Jadi kita tulis H ditambah C, hats plus cupcakes equals to 71 gitu ya. Nah, hats ini terdiri dari apa sih? Number of hats. Jadi banyaknya topi yang dia beli dikali cost-nya setiap topi, cost per hat gitu ya, ditambah cupcakes, number of cupcakes. Jadi berapa banyak cupcake yang dia beli dikali cost-nya, dikali harganya per cupcake itu sendiri. Itu kalau ditambah harus sama dengan 71. Nah, di soal ceritanya dilanjutin, each package of party hats cost $3. Setiap topinya itu $3 harganya, dan each cupcake cost $1. Setiap cupcake itu $1 harganya. If Vivian bought 10 packages of party hats, jadi diketahui dia membeli 10 topi gitu kan. How many cupcakes did she buy? Berapa banyak sih cupcake yang dia beli? Nah, yang kita tahu tadi adalah number of hats gitu kan, ada 10 dikali cost-nya berapa? Cost-nya adalah $3. Kemudian ditambah number of cupcakes, berapa banyak cupcake yang dia beli. Nah, ini yang kita nggak tahu, yaitu X dikali berapa sih cost-nya cupcake itu. Kalau satu cupcake itu $1 ya tadi, sama dengan 71. Nah, 10 dikali 3, 10 kali 3, 30, ditambah X sendiri sama dengan 71. So, X sama dengan 71 dikurang 30 menjadi 41. Jadi nanti jawabannya adalah 41 gitu. Jadi 41 cupcake yang dia beli, makanya total harganya adalah $71. Jadi diketahui satu persamaan kuadrat, yaitu Z kuadrat ditambah 10Z kurang 24 itu sama dengan 0. Nah, what is one of the solutions to the given equation? Apa sih salah satu solusi, apa sih salah satu nilai X dari persamaan di atas? Persamaan di atas, iya. Jadi nilainya Z ya, bukan X. Jadi ini karena adalah Z, jadi kita mau tahu Z itu berapa nilainya. Nah, di sini kita harus pecah Z sama dengan 0. Ini ya, kalau fungsi kuadrat kan begitu. Nah, tapi angka yang harus kita masukin itu berapa sih? Nah, di sini itu harus sesuatu yang kalau dikali menjadi hasilnya adalah minus 24 gitu. Tapi kalau misalnya mereka ditambah atau dikurang, mereka harus nilainya 10 gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya 24 adalah faktor dari beberapa ya. Misalnya faktor dari 1 dikali 24, 2 dikali 12, kemudian 3 dikali 8, apalagi ya, 4 dikali 6 gitu ya. Jadi cuma ada 4 faktornya, 1 dikali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, dari sini kalau misalnya kita kali hasilnya 24 dan kita kurangin atau tambah hasilnya adalah 10, itu yang mana? Misalnya dari yang sini ya, kalau misalnya kita kali ya 24, tapi kalau misalnya kita kurang itu cuma bisa jadi 23 gitu ya. Jadi salah satunya harus menjadi negatif di sini, jadi dia akan dikurang. Nah, yang 12 ini kalau dikali hasilnya 24, kalau dikurang 2 dan 12 jadinya 10 gitu ya. Nah, ini memenuhi dong, karena kan yang kita cari itu memang 24 dan 10. Jadi jawabannya di sini adalah satunya 2, satunya 12. Satunya harus minus ya, karena yang kita mau itu 10Z di sini. Jadi yang lebih besar adalah angka ini maunya yang plus ya. Jadi di sini adalah plus 12 dikurang 2. Jadi Z kurang 2 dikali Z tambah 12 itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat solusinya. Z adalah 2, satu lagi Z adalah min 12. Jadi antara 2 dan min 12. Jadi saat kamu menjawab soal SAT nanti, tulis saja salah satu jawabannya, jangan ditulis dua-duanya, karena nanti bisa jadi salah, karena ditanya ini one of the solutions. Jadi just one answer, satu aja jawabannya. Jadi nanti bisa dibuletin angka 2 atau minus 12 gitu.
Oke, kalau kamu mau latihan soal tambahan dari nomor 15 sampai 27 bisa diklik di sini ya untuk video selanjutnya.